Manchester City ke puncak klasemen Liga Inggris usai kalahkan Southampton 4-0. Manchester City naik ke puncak klasemen Liga Inggris setelah mencatat kemenangan besar atas Southampton di kandang, Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022. Hasil itu membuat tim asuhan Pep Guardiola unggul 2 poin dari Arsenal yang baru akan bertanding pekan ini pada Minggu. Aksi brilian Joao Cancelo mencetak gol pada menit ke-20 membuka keunggulan tuan rumah, sebelum Phil Foden menambah keunggulan pada menit ke-32. Kedua gol itu membuat City unggul 2-0 di babak pertama. Riyad Mahrez mencetak gol ketiga City saat memasuki menit keempat babak kedua berkat umpan dari Rodri. Dan, gol keempat disumbang oleh Erling Haaland pada menit ke-65. Haaland kembali mencetak gol di laga kandang Liga Inggris setelah membuat hat-trick dalam 3 pertandingan terakhir mereka di Etihad di ajang ini. Itu adalah gol ke-15 Haaland untuk Man City di Liga Inggris musim ini. Catatan itu membuat penyerang Norwegia tersebut menjadi top skor sementara, dengan keunggulan 7 gol dari striker Tottenham Hotspur, Harry Kane, yang berada di urutan kedua. Kemenangan atas Southampton ini memperpanjang rekor tak terkalahkan Manchester City di Liga Inggris musim ini dalam 9 laga yang sudah dimainkan, dengan 2 diantaranya imbang. Usai bantai Southampton, Pep Guardiola puji performa Man City. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, memberikan komentar terkait kemenangan besar yang diraih oleh timnya saat menjamu Southampton tadi malam. Guardiola mengaku puas dengan penampilan The Citizens. Manchester City kembali meraih hasil yang sangat memuaskan pada pekan ke-10 Premier League. Saat menjamu Southampton di Etihad Stadium, Sabtu, 8/10 malam WIB, The Citizens sukses meraih kemenangan dengan skor telak 4-0. Adapun 4 gol kemenangan City pada laga itu masing-masing dicetak oleh Joao Cancelo, Phil Foden, Riyad Mahrez, dan Erling Haaland. Sesaat setelah laga usai, Pep Guardiola memberikan komentarnya. Guardiola memuji penampilan Man City yang sukses meraih kemenangan besar setelah pada musim lalu mereka selalu gagal untuk mengalahkan The Saints dari 2 kali pertemuan. Secara umum kami tampil sangat baik saat menghadapi tim yang sudah sering kami hadapi, ujar Guardiola seperti dilansir dari laman resmi Man City. Kami mengubah sistem permainan dan build up kami. Kami menciptakan banyak peluang dan merasa lini depan kami bisa lebih klinis, tapi melihat hasil ini saya pikir itu bukan masalah. Setelah menghadapi pertandingan setiap 3 hari sekali para pemain akan menunjukkan reaksi seperti mereka, pungkasnya. Dengan tambahan 3 poin, Man City untuk sementara naik ke peringkat pertama dengan koleksi 23 poin dari 9 penampilan. Mereka unggul 2 angka dari Arsenal yang baru tampil sebanyak 8 kali pada musim ini. Riyad Mahrez, Man City seharusnya bisa bikin Southampton babak belur. Winger Manchester City, Riyad Mahrez, memberikan komentar terkait kemenangan besar yang diraih oleh timnya saat menjamu Southampton tadi malam. Mahrez menilai City seharusnya bisa meraih kemenangan dengan skor yang lebih besar. Apa alasannya? Manchester City kembali meraih hasil yang sangat memuaskan pada lanjutan pertandingan pekan ke-10 Premier League. Pasalnya saat mereka menjamu Southampton di Etihad Stadium, Sabtu, 8/10 malam WIB, The Citizens berhasil meraih kemenangan dengan skor 4-0. Adapun 4 gol kemenangan City pada laga itu dicetak oleh Joao Cancelo, Phil Foden, Riyad Mahrez dan Erling Haaland. Man City sendiri pada laga itu memang tampil begitu mendominasi. City tercatat memiliki 66% penguasaan bola dan di sepanjang laga mereka mampu membuat 22 kali tembakan namun hanya 8 yang on target. Sebaliknya, The Saints yang terpojok di sepanjang pertandingan hanya mampu melakukan 5 kali tembakan dan tak satu pun yang tepat sasaran. Menanggapi kemenangan tersebut, Mahrez yang mencetak gol keduanya musim ini menilai Man City seharusnya bisa mencetak gol lebih banyak lagi ke dalam gawang The Saints. Ini merupakan pertandingan yang sulit. Kami membuatnya mudah karena mencetak gol lebih awal, kemudian kami berhasil mengendalikan permainan, ujar Mahrez seperti dilansir dari laman resmi Man City. Kami memiliki banyak peluang untuk mencetak gol lebih banyak, tapi kami tidak melakukannya. Meski demikian, kami tak kecolongan peluang terlalu banyak dan bermain mengontrol permainan, pungkasnya.
Haaland brilian, cuma butuh 10 laga sampai top skor Man City musim lalu. Penyerang Manchester City Erling Haaland sudah menyamai jumlah gol top skor musim lalu meski baru bermain dalam 10 pertandingan. Haaland terus unjuk ketajaman bersama Man City. Teranyar pemain asal Norwegia itu menyumbang 1 gol saat Man City menang telak 4-0 atas Southampton di Stadion Etihad, Sabtu, 8/10 malam WIB. Man City membuka kemenangan lewat gol yang dicetak Joao Cancelo pada menit ke-20. Setelah itu giliran Phil Foden yang menempatkan namanya di papan skor 12 menit berselang. Di awal babak kedua Man City memperbesar skor menjadi 3-0 berkat torehan Riyad Mahrez. Haaland kemudian menutup kemenangan The Citizens lewat gol memanfaatkan umpan terukur Cancelo. Tambahan 1 gol itu membuat Cancelo sudah mencetak 15 gol di Liga Inggris. Ia melakukannya hanya dalam 10 laga saja. Dilansir dari Opta, jumlah gol Haaland itu sudah setara dengan top skor Man City musim lalu. Pada musim 2021-2022, Kevin De Bruyne muncul sebagai pencetak gol terbanyak Man City dengan mengemas 15 gol. Tambahan 1 gol itu membuat Haaland berlari sendirian dalam perburuan gelar top skor Liga Inggris. Pesaing dekat Haaland yakni striker Tottenham Hotspur, Harry Kane yang baru menjaringkan 7 gol. Erik ten Hag sebut Manchester City tolok ukur bagi Man United, Man City adalah standarnya. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, menilai skuadnya harus menempatkan rival berat mereka, Manchester City, sebagai tolok ukur jika ingin mulai menikmati kesuksesan. Saya pikir cukup jelas bahwa Manchester City adalah standar intensitas itu, tetapi ada lebih banyak tim juga. Kami telah melihatnya melawan Liverpool, kami telah melihatnya melawan Arsenal, ujar ten Hag di Limassol, Siprus, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, dikutip Associated Press. Tapi sekarang kami harus melakukannya secara konsisten. Itulah yang harus kami upayakan, tetapi itu tidak akan datang dalam semalam. Ini akan memakan waktu lebih dari berminggu-minggu, akan memakan waktu berbulan-bulan. Ini seperti rutinitas. Anda memiliki kekurangan dalam beberapa tahun terakhir. Itu bukan sesuatu yang Anda bangun atau berkembang dalam seminggu atau sebulan. Itu harus ada dalam sistem Anda dan itu tuntutan saat ini di sepak bola papan atas, tambah ten Hag.